Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel BBM Belajar Bareng Maci. Dan pada video ini kita akan membahas terkait dengan karya-karya yang ditulis oleh para peraih Nobel Ekonomi tahun 2024. Sebagai sebuah gambaran umum gitu ya, tahun 2024 ini Nobel Ekonomi atau mungkin nama resminya adalah anugerah yang diberikan oleh Bank Sentral dari Swedia atas memori Alfred Nobel, karena memang bukan Alfred Nobel sendiri yang mencetuskan ide Nobel ini, dianugerahkan kepada 3 orang ekonom yang berdomisili di Amerika Serikat. Meskipun salah satunya Orhan Acemoglu itu dia orang Turki, ya meskipun sekarang sudah tinggal di Amerika Serikat dan menetap di sana, dan mereka mendapatkan Nobel karena teori mereka di bidang institusi dalam ekonomi politik. Ketiga pemenang Nobel tersebut ialah Orhan Acemoglu, Simon Johnson, dan juga Richard Robinson yang biasa disingkat sebagai AJR, Acemoglu, Johnson, dan Robinson. Dan mereka bertiga mendapatkan Nobel Ekonomi selain karena karya-karyanya, mereka juga sering menulis bersama. 3 di antara buku-buku mereka ada di hadapan kita semua. Why Nations Fail terbit tahun 2012, kemudian The Narrow Corridor tahun 2019, dan yang terbaru Power and Progress terbit tahun 2023 yang lalu. Dan sebelum ini, ketika kita ingin mendalami lebih lanjut ide-ide mereka, akan menarik kalau kita membahas buku mereka yang pertama terlebih dahulu, Economic Origins of Democracy and Dictatorship, yang terbit tahun 2006. Ide dasar dari Acemoglu, Johnson, dan Robinson adalah terkait dengan institusi. Institusi dalam ilmu politik gitu, atau political science, atau juga political economy sebagai salah satu cabang ilmunya, itu menekankan pada proses-proses yang terjadi ketika kita melihat sebuah fenomena sosial, fenomena politik, fenomena ekonomi. Kita tidak melihat pada individunya semata, kita tidak melihat pada negara semata, tapi yang kita lihat adalah bagaimana rules of the game itu dimainkan. Dalam institusi, yang menjadi penekanan adalah the set of rules and values and norms yang dimiliki oleh para aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dan kemudian membentuk behavior mereka. Karena ini adalah turunan dari behavioralisme yang mungkin teman-teman ingat ketika membaca ilmu politik, ada perdebatan besar terkait dengan behavioralisme di tahun 50-an dan 60-an. Ilmu terkait dengan institusi ini melihat bagaimana ketika kita bicara tentang sebuah negara, negara itu bukan kita lihat bagaimana rajanya, atau bagaimana presidennya, atau bagaimana struktur negaranya, tapi yang dilihat adalah bagaimana institusinya. Nah, institusi tersebut ketika tadi kita katakan sebagai set of the rules of the games, begitu ya, itu dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai pranata. Ya, teman-teman yang belajar sosiologi mungkin ingat dengan kata pranata sosial. Dan institusi itu bisa jadi juga dia terwujud dalam sebuah lembaga yang formal. Makanya ada juga institusi yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lembaga. Ya, di tingkat internasional misalnya ada ASEAN, ada European Union, ada WTO, itu adalah institusi yang dalam bentuk formal. Ada juga institusi dalam negeri yang juga bentuknya formal, ya, seperti kejaksaan, kementerian, DPR RI, itu adalah institusi-institusi dalam negeri yang berbentuk formal. Tapi yang kita tekankan bukan di institusi yang dalam bentuk formal tersebut, tapi yang tadi sebagai sebuah set of rules, norms, begitu ya, values yang dimiliki, yang dibagikan bersama oleh para aktor yang kemudian membentuk behavior atau tindakan mereka. Ya. Karena dalam kita mempelajari ilmu politik, kita tidak bisa mempelajari intensi atau niat mereka, tapi yang kita lihat adalah justru tindakan mereka. Ketika melihat sebuah pemerintahan, yang kita lihat adalah kebijakannya, misalnya seperti itu. Yang kita lihat dari seorang aktor politik adalah misalnya ketika bagaimana dia bertindak, berkoalisi kah atau beroposisi kah, itu yang dilihat dalam teori institusi. Sebelum kita masuk ke buku-buku ini, kita mulai dulu dari buku yang pertama terkait dengan Economic Origins of Democracy and Dictatorship. Pertanyaan besar yang dimiliki oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson yang kemudian diupayakan oleh mereka untuk dijawab dalam buku-buku mereka, itu adalah mengapa negara bisa berhasil dan mengapa ada negara lain yang gagal. Itu pertanyaan yang mungkin
big questions yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok bisa kalau kita melihat negara bertetangga, ada negara yang berhasil, ada negara yang gagal. Jangankan negara begitu ya, kita hidup pun kita lihat ada teman kita yang sukses, ada teman kita yang bisnisnya gagal misalnya seperti itu. Kok bisa ada yang seperti itu? Ada sekelompok yang berhasil, kelompok negara yang berhasil, dan ada sekelompok negara yang justru gagal. Itu pertanyaan besar, dan itu kemudian dijawab oleh buku pertama. Di buku pertama, Economic Origins of Democracy and Dictatorship, itu menjawab apa sih akar ekonomi ya dari institusi ekonomi di sebuah negara yang menyebabkan sebuah negara itu menjadi negara demokrasi yang kemudian menuju pada negara yang berhasil, karena pola umumnya adalah negara-negara yang demokratis kecenderungannya mereka menjadi negara yang kaya. Dan bagaimana institusi ekonomi itu membentuk negara yang kemudian dictatorship ya, sistem politik dictatorship yang kemudian secara ekonomi mereka biasanya tidak tumbuh dengan cepat, tidak tumbuh dengan sukses. Itu pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab juga ya, mencoba dijawab juga oleh buku yang judulnya mirip. Tahun 60-an ada ilmuwan juga namanya Barrington Moore Jr. itu menulis buku namanya Social Origins of Democracy and Dictatorship. Kalau Barrington Moore lebih menekankan pada aspek proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat dan bagaimana itu kemudian membentuk institusinya, apakah dia demokratis ataukah dia menjadi diktator. Barrington Moore menjawabnya dengan ketika ada revolusi, proses masyarakat di situ ya, bisa terjadi revolusi, kemudian terjadi koalisi antar masyarakat untuk ketegangan antara elit, dalam hal itu borjuis, kalangan kapitalis dengan para masyarakat kelas bawah. Mereka yang kemudian mendapatkan posisi elit dalam politik, dan disitulah yang benar menentukan apakah elit politik itu akan bersifat demokratis atau justru diktator. Jawaban tersebut kemudian di-challenge oleh Acemoglu dan Robinson dalam bukunya yang terbit tahun 2006, Economic Origins of Democracy and Dictatorship. Mereka ingin melihat bahwa ada aspek ekonomi yang dalam pandangan mereka lebih berperan besar dalam membentuk sistem pemerintahan di sebuah negara. Apakah dia demokrasi atau dia menjadi diktator? Di negara yang demokrasi, di negara yang demokratis, ya, ketika itu sistem ekonominya adalah karena pemerintahannya atau kalangan elitnya, dia ingin berkoalisi dan dia mau berkoalisi dengan masyarakat. Terjadi pertentangan antara elit dan juga dengan masyarakatnya. Ketika hasilnya kemudian menjadikan elit tersebut terkontrol oleh masyarakat, sehingga terjadi timbal balik yang bisa kita katakan mungkin setara atau kurang lebih setara, hasilnya adalah negara yang demokratis. Ketika pertentangan itu justru melahirkan elit yang semakin mengkristal dan masyarakat yang justru semakin terpinggirkan dari proses-proses ekonomi dan politik, yang terjadi adalah elit yang menjadi dictatorship. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah itu kemudian membawa menjadi negara tersebut berhasil yang demokrasi dan menjadi negara yang gagal di negara dictatorship, dan bagaimana proses itu terjadi? Itu yang kemudian dicoba dijawab oleh mereka dalam bukunya Why Nations Fail. Ini buku yang barangkali paling terkenal di antara karya-karya mereka. Why Nations Fail ini ditulis oleh Acemoglu dan Robinson dan terbit pada tahun 2012. Dan mungkin ini sedikit intermezzo saja kenapa buku ini cukup berkesan bagi saya, karena dahulu ketika saya pertama kali menjadi mahasiswa HI begitu ya, biasanya mahasiswa baru itu di ospek sama senior-seniornya. Selain ospek yang dimarah-marahin, yang disuruh-suruh begitu ya, kita juga mendapatkan tugas untuk mereview buku. Dan waktu itu saya mendapatkan tugas untuk mereview buku Why Nations Fail yang ditulis oleh Acemoglu. Zaman itu belum ada namanya ChatGPT, belum ada yang namanya Gemini, AI yang membantu saya untuk meringkas. Jadi saya baca buku ini dan ternyata mereka menulis ide utama itu di bab 13. Ini kalau bimbingan skripsi sama saya revisi. Kalau skripsi itu harus taruh idenya di awal gitu, jangan taruh di bab 13. Tapi nggak apa-apa. Anyway, mereka menekankan pada kenapa sih negara itu ada yang gagal dan ada negara yang berhasil. Jawaban mereka sederhana. Institusi, dan institusi. Mereka membagi bahwa institusi itu ada institusi yang sifatnya ekstraktif dan ada institusi yang sifatnya inklusif. Mereka melihat
memberikan contoh, ya misalnya di Zimbabwe, di negara-negara yang gagal, adalah negara-negara yang institusinya bersifat ekstraktif. Apa sih institusi yang ekstraktif itu? Institusi yang bersifat ekstraktif adalah institusi yang ketika secara politik begitu ya, secara politik mereka hanya menguntungkan segelintir elit, dan pada saat itu segelintir elit tersebut mereka menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang membuat hanya mereka sajalah yang menjadi elit. Dengan kata lain, mereka pemerintahnya dictatorship, ya, atau sekurang-kurangnya adalah authoritarian. Sementara institusi yang inklusif secara politik adalah institusi yang terbuka sehingga bisa terjadi kompetisi antar masyarakat untuk mereka bisa bertarung untuk menjadi bagian dari elit politik. Dan elit politik itu mereka tidak hanya bertahan menjadi elit politik secara terus-menerus panjang hidup mereka harus ditantang secara reguler melalui sistem pemilihan umum. Dengan kata lain, secara politik mereka adalah institusi yang demokratis. Dalam institusi yang ekstraktif, secara ekonomi, akibatnya adalah karena permainan politik hanya di tingkat elit, mereka kecenderungannya adalah mereka membagi-bagi resources, sumber daya ekonomi hanya kepada orang-orang yang berada di circle mereka saja. Akibatnya, dalam perekonomian tidak terjadi persaingan. Karena tidak ada persaingan, tidak ada insentif bagi masyarakat untuk melakukan inovasi, untuk melakukan produktivitas, memproduksi hal-hal yang baru, sehingga apa? Ekonominya tidak berjalan, tidak terjadi pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang tidaklah terjadi pertumbuhan ekonomi. Akibatnya dalam institusi yang ekstraktif tersebut, negara menjadi gagal. Setelah tadi kita melihat bagaimana institusi politik yang ekstraktif dan membedakannya dengan institusi politik yang inklusif, kita perlu melihat juga bagaimana institusi ekonomi yang ekstraktif dengan institusi ekonomi yang inklusif. Institusi ekonomi yang ekstraktif adalah ketika institusi ekonomi tersebut tidak membuka peluang bagi masyarakat untuk bersaing dalam pasar bebas. Kita lihat misalnya, ini biasanya saling berkelindang dengan tadi institusi politik yang juga ekstraktif. Dalam institusi politik yang ekstraktif, elit-elit politik hanya membagikan sumber daya ekonomi, ya, resources dalam ekonomi kepada orang-orang yang berada di circle mereka saja. Atau mungkin dalam bahasa yang hari ini kita pakai, sering kita pakai adalah oligarki, atau dulu kita pakainya istilah konglomerasi. Ada orang-orang yang berada di sekitaran elit politik yang mendapatkan limpahan sumber daya ekonomi sehingga mereka lah yang kemudian menguasai pasar dalam perekonomian. Apa yang kemudian terjadi? Karena sumber daya ekonomi hanya berada di sekeliling elit saja, itu tidak menyebar ke masyarakat secara luas. Masyarakat yang secara luas itu tidak punya insentif untuk melakukan inovasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, dan juga untuk dia bersaing dalam sebuah pasar. Akibatnya apa? Akibatnya dalam jangka panjang tidaklah terjadi pertumbuhan ekonomi karena tidak ada pembangunan yang bergerak dari bawah. Pembangunan atau proyek-proyek itu hanya ada berada di segelintir elit politik saja. Itu adalah sistem atau institusi ekonomi yang ekstraktif. Lawannya, institusi ekonomi yang inklusif. Dalam institusi ekonomi yang inklusif, negara memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk bersaing di dalam pasar. Dengan kata lain, kita menyebutnya dalam ekonomi yang kapitalis. Dalam ekonomi yang kapitalis, masyarakat bisa membuat perusahaan sendiri, kemudian mereka bisa bersaing di pasar, dan nanti yang memenangkan di pasar dalam asumsi mereka adalah mereka yang memiliki produk yang terbaik yang juga bisa bersaing dalam harganya di pasar, sehingga bertemulah supply dengan demand. Kita lihat tadi ada istilah terkait dengan insentif. Insentif ini juga salah satu kata kunci yang biasa digunakan oleh orang-orang yang percaya dengan institusi. Karena tadi institusi itu adalah seperangkat nilai, norma, dan juga tata aturan yang disepakati dan juga diikuti oleh para aktor yang terlibat untuk kemudian membentuk behavior mereka. Maka agar behavior mereka itu semakin terbentuk, maka
pihak pemerintah atau pihak yang memegang kendali kekuasaan bisa memberikan insentif sekaligus juga disinsentif kepada pelaku ekonomi. Insentif artinya mereka memberikan dorongan ya, atau semacam iming-iming begitu ya, yang akan diberikan kalau mereka mau melakukan suatu kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan tujuan, misalnya untuk melakukan kegiatan produktif. Misalnya adalah insentif pajak bagi orang-orang yang ingin berusaha, kemudian membangun pabrik, membuka lapangan pekerjaan yang luas, mereka diberikan insentif pajak berupa pengurangan nilai pajak dalam kurun waktu tertentu. Atau bisa juga berlaku disinsentif. Misalnya ketika pemerintah ingin agar lingkungan tidak rusak, maka yang dilakukan pemerintah adalah ketika ada perusahaan yang merusak lingkungan akan diberikan disinsentif berupa misalnya denda, sanksi ekonomi, ataupun misalnya dicabut izin usahanya. Itulah disinsentif. Bahasa sederhananya biasa disebut sebagai stick and carrot. Ya, ada stick yang buat menggebuk pelaku yang tidak ingin comply to the rules begitu ya. Ada carrots yang akan diberikan kepada pelaku yang comply to the rules atau bahkan melampaui target yang diinginkan. Nah, why nations fail itu ketika negara gagal itu adalah ketika negara tersebut melakukan atau membentuk sebuah institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif. Dalam pandangannya Acemoglu dan Robinson, seperti yang terjadi misalnya di Zimbabwe. Ya, untuk menang lotre di sana ya kamu harus dekat sama elit-elit politik. Padahal harusnya lotre itu kan dibagikan secara random begitu ya. Tapi yang terjadi justru adalah dibagikan kepada orang yang dekat dengan elit politik. Dan itu yang kemudian membuat mereka tidak ada insentif bagi orang untuk berusaha sekuat tenaga. Kenapa? Ya, buat apa kita usaha sekuat tenaga? Toh kita nggak ada hasilnya. Dan itu membuat orang malas. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah negaranya menjadi gagal dalam jangka yang panjang.